Ini Nike P6000 banget. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bawa satu sepatu dari Footstep yang dimana kemarin udah lumayan sukses lah ya bikin alternatif terjangkau dari Samba yang cukup menarik dari segi kenyamanannya juga cukup oke. Nah kali ini mereka punya alternatif dari Dead Shoes yang lagi ngetrend. Tapi yang gue aneh adalah mereka pilih alternatif Dead Shoes-nya itu dari satu merek yang nggak terkenal dari Dead Shoes-nya. Kenapa ya? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Yang pertama dari segi box, ini boxnya sama aja kayak si Footstep yang kemarin, nggak jauh beda ya, cuman penyok-penyok di ekspedisi. Dan kita lihat sepatunya, ini Nike P6000 banget. Nah, gue bingung kenapa mereka bikin dari Nike. Padahal kan sekarang Dead Shoes yang lagi terkenal itu dari NB, Asics, bukan dari Nike, bukan dari Adidas. Gue nggak ngerti kenapa decision-nya si Footstep ini bikin dari Nike. Karena Nike-nya sendiri di P6000 kalah saing dengan NB dan Asics. Apalagi ini alternatifnya. Ya gue nggak tahu ya kayak gimana kualitasnya. Langsung aja kali ya kita bongkar bareng-bareng. Paket. Soalnya apa? Judulnya oke? Yang buat ngebesok. Footstep Fusion Max ini punya upper yang bener-bener ngingetin gue sama Nike P6000. Mulai dari panel-panel sampingnya ini nih, terutama. Ya wajar sih ya, memang ketika kita ngomongin Dead Shoes, ada beberapa style ikonik dan cukup rame biasanya di upper-uppernya dengan kombinasi kulit digabung dengan mesh-meshan. Ya kayak kita lihat lah, penggerak tren Dead Shoes itu kan dari Asics dan NB ya, gaya-gayanya seperti apa, kemudian masuk ngikutin Mizuno. Nah, gue rasa ini sebenarnya desain lama. Gue nggak terlalu ngerti lah jujur sama si P6000 itu, gue nggak terlalu minat juga. Tapi jujur secara estetika, ini buat gue kurang menarik nih. Si estetika ala-ala P6000 ini beda banget sama Dead Shoes yang lain. Kenapa? Karena kesan sibuknya dapat, kesan ramenya dapat di upper, tapi kesan estetisnya kurang dapat justru. Cuman dapat di bagian toe areanya sedikit-sedikit aja gitu, nggak bener-bener menggugah selera gitu kalau menurut gue. Bahkan kalau dibandingin dengan king-nya of Dead Shoes ya, sekarang banyak dicari-cari orang NW990 misalkan, beda gitu, nggak dapat siluet dan aura yang gimana gitu dari si P6000 ini. Nah, termasuk juga dengan keluaran Footstep ini, jujur dari segi desain, gue harus kasih thumbs down ya. Ya itu juga yang jadi alasan kenapa banyak orang nggak minat sih sebenarnya ya sama P6000. Nah, gue nggak tahu nih dengan si Footstep ini secara stylingnya ya, orang-orang pada seneng atau enggak. Kalau kalian seneng atau kalian tidak seneng, coba komen di bawah. Nah sekarang kita akan move ngebahas quality-nya. Dari segi quality uppernya, ini full material sintetis semua. Suede-nya sintetis, leather-nya sintetis, kemudian di-combine dengan mesh-nya. Secara material bahan-bahan, gue masih gak ngerasa terlalu salah juga gitu ya, karena ini kan sepatu harga 300-an. Jadi gue memang tidak bisa mengharapkan sesuatu yang banyak lah dari mereka. Satu yang mungkin harus gue puji itu sebenarnya feel suede-nya. Feel suede itu cukup keras asli, meskipun ini lebih cocok, lebih dekat dengan suede yang agak mati gitu ya, kering. Udah gitu feel si kulitnya ini juga gue agak kaget sih. Ini nggak super enak banget. Kalau gue inget kan kemarin gue udah potong Footstep tuh rasanya enak ya. Kulit-kulitnya tuh sintetisnya enak ya. Di sini tuh enggak, beda sih kulit sintetisnya sama yang dipakai kemarin di yang mirip-mirip Samba kemarin. Itu jujur jauh lebih enak, lebih kuat daripada ini. Jadi gue nggak bisa kasih thumbs up juga buat uppernya, sorry. Sedangkan untuk mesh-nya ini udah dengan lubang segede-gede gini, breathability-nya ya jelek. Karena di bawah bahan upper ini ketemu sama bahan fabric kayak gininya, ini susah banget ditembus sama udara. Ya tembus sih, cuman tetap aja nggak seadem kalau pakai mesh atas bawah gitu. Ini jadi untuk upper gue akan kasih sepatu ini rating ya 6,5 lah dari 10 untuk kelas-kelas di 300-an. Masuk ke bagian dalam, ini lanjutan dari yang gue bilang tadi ya, yang bikin nggak breathable. Kemudian ke bagian lining belakangnya ini
nggak gimana-gimana banget juga. Masih biasa-biasa aja lah, nothing too special. Yang gue kembali suka itu adalah ininya ya, jahitan-jahitan itu rapi, kemudian ada beberapa miss dikit, tapi nggak terlalu masalah. Jahitan rapi, dan satu yang seperti biasa si footstep ini lem-lemannya oke. Dibilang super bagus, enggak, tapi gue pengen kasih kalian ilustrasi aja di titik yang lemnya paling paling lemah aja. Gue sangat sulit buat membuka ini kalau nggak pakai aseton, kalau nggak bantu tarik alat-alat gitu. Jadi ini kesimpulan gue gitu ya. Samping-sampingnya juga cukup strong. Oke, gue menemukan kalau ini juga tipe lem yang gampang kering kayak kemarin. Tapi seenggaknya cukup fine sih kalau menurut gue. Ini kebuka dikit, tapi ya nggak parah gitu ya. Bener sih, masih bener. Nggak parah, tapi lumayan kalian bisa expect kayak begini nih, samping-sampingnya kebuka. Nah, jadi kayaknya salah satu ulikannya lagi buat improve adalah di lemnya ini nih. Nah, gue sangat saja sekali footstep buat cek-cek lagi lem-lemannya, karena sayang ini baru seminggu kita pakai, udah tanda-tanda mau kebuka di bagian sampingnya. Padahal kita menemukan soalnya ini sendiri sebenarnya bukan barang baru. Ada beberapa sepatu lain yang pakai sol kayak gini, tapi eksekusinya tidak sampai kayak begini banget. Kalau kita komparasikan, kita udah pernah bedah yang pakai sol mirip kayak gini, yaitu dari Pivok Pursuit, fine aja. Ya kelihatan sih lemnya agak keluar belebar gitu, tapi lemnya kuat. Ini umurnya kan udah lebih dari 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan masih begini kok. Ya dipakai, disimpan. Sedangkan ini dipakai juga, disimpannya belum karena fresh, baru dipakai syuting aja ini udah mulai kebuka-buka nih. Jadi balik lagi, bukan lemnya jelek, eksekusi pengelemannya yang harus agak diulik lagi. Meanwhile, untuk konstruksi-konstruksian, jahitan-jahitan, ya gue akan kasih rating 6,5 dari 10. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solnya. Nah, bagian sol ini sangat-sangat sama dengan sol punyanya Pivok. Dimana Pivok ini, ya gue tahu sih ini pasti ngambil dari supplier sol, mereka juga pakai sol yang sama. Buktinya apa? Signaturnya juga sama. Di sini signatur supplier solnya, cara marking ukurannya sama. Ini bedanya yang di sini 42, di sini 41. Jadi panjangnya juga pasti jelas beda ya. Tapi sisanya overall sama banget. Mungkin gue akan mention beberapa kesukaan dan ketidaksukaan gue sama si sol ini ya. Jadi sol ini gue sangat ngerasa desainnya itu cukup unik ya, agak menarik, tapi kalau dibilang bagus banget enggak, karena somehow si sol ini tidak mencerminkan aura mahal apa gimana ya, gimana lagi ya, karena si footstep yang pakai ini juga jual di 300-an, sedangkan Pivok itu jual di 400-an. Memang bukan sepatu mahal sama sekali gitu. Untuk performa solnya B aja, biasa, nggak buruk, tapi gue perhatiin gitu ya, gue lebih suka solnya punya footstep yang kemarin yang di sepatu samba-sambahan mereka. Itu bener-bener dieksekusi dengan lebih menarik sih menurut gue pribadi ya. Sebagai soal alternatif, satu dia nggak nyama-nyamain, terus yang kedua performa gripnya dan kelenturan itu bagus. Sedangkan kalau yang ini kalian bisa lihat sendiri nih, ini lebih keras si sol ini, jadi ya lumayan sama dengan ini juga kan. Jadi kalian kalau jalan pakai ini ya siap-siap aja kerasa kalau ini sepertinya lebih kaku dan lebih keras. Somehow sedikit lebih lentur di sini daripada di Pivok ini. Mungkin, nah biar akurat kita tes durometer aja kali ya bareng-bareng. Dari segi pengetesan durometer, gue menemukan hal yang lucu sih. Jadi outsole-nya ini nggak jauh beda memang dari tes durometernya, angkanya sama-sama di angka 50-an, sedangkan midsole-nya yang punya Pivok ini lebih keras. Di sini angkanya 50-an, sedangkan di footstep ini angkanya 40-an. Jadi memang lebih empuknya, lebih lenturnya ya terbukti sih di sininya ya dari segi tes durometer. Nah, gue nggak tahu ada faktor apa, faktor penyimpanan kah apa gimana, cuman memang kalau gue perhatiin ini sebenarnya soal yang sama persis banget gitu. Pendapat gue soal kayak begini ini masih sama. Jadi gue tidak merasa ini adalah barang yang super bagus juga untuk kelas 500, karena gue banyak menemukan yang lebih menarik, yang lebih menjanjikan gitu ya. Dan buat gue ini ratingnya juga masih sama, 6 dari 10 ya, karena essentially ini adalah barang yang sama. Beda kelenturan sedikit, tapi nggak sampai segitunya signifikan. Nah, terakhir kita akan bahas dari segi kenyamanan ya. Nah, buat kenyamanan, somehow gue akan bilang si footstep ini akan lebih menarik nih daripada Pivok. Kenapa?
Karena kalau kita lihat uppernya aja di depan, si pivot ini memang lebih ngeruncing, kalau yang ini sedikit lebih ngelebar. Jadi lastnya juga beda. Nah, berdasar dari itu, gue sebenarnya lebih suka dengan kenyamanan ini, meskipun gue tetap harus note buat kalian yang kakinya wide, ini bukan sepatu untuk kalian juga gitu. Kalian mungkin harus coba-coba dulu atau naik satu size, karena setidak-tidaknya kita tidak menemukan kasus kelingking yang ketekuk kayak di pivot, karena ya wajar ya, beda last. Kalau gue perhatikan, ini bukan two box yang gede gitu ya, termasuk yang biasa-biasa aja, di tengah-tengah aja. Nah, sedangkan untuk breathability kita udah sempat bahas, nggak terlalu bagus, panas-panas aja. Dan ini nih, kalau kita ngomongin insole-nya, ini malah di bawahnya pivot nih. Kalau pivot kemarin pakai Ortholite, ini bukan apa ya, gue nggak bisa bilang ini Ortholite, tapi memang feel dan tekstur ada kemiripan dengan Ortholite. Nah, gue nggak tahu ini apa nih. Yang jelas kalau ngomongin insole, secara kerapiannya ini memang lebih baik daripada Footstep yang sebelumnya. Tapi ini nggak terasa spesial, biasa-biasa aja. Tanpa support apapun, feel empuknya juga nggak ada gimana-gimana, cuman menang di agak lebih mending nekuknya, tapi itu pun masih kaku sih. Jadi buat gua ini masih di 6,5 juga dari 10 gitu. Biasa-biasa aja, pakai banget. Karena zaman dulu sebelum ada brand-brand macam Unart, Kanki gitu ya, dan yang lain-lain, standar sepatu under 500-an itu ya memang seperti ini. Bahkan ini sebenarnya termasuk yang rapi. Tapi kemudian datanglah era baru di mana banyak pemainnya di 300 sampai 500, penawaran mereka jauh lebih menarik, soalnya lebih paripurna, breathability-nya lebih bagus, banyak yang lebih empuk, lebih nyaman, ulikannya bener-bener menarik sekali. Akhirnya ya standar 300 ribuan sampai 500 ribuan kayak begini jadinya terasa tertinggal. Itu review jujur dari kita sih. Kita akan kasih sepatu ini rating 6,3 yang menurut gue sangat-sangat masuk akal aja buat kualitasnya. Apakah menurut gue rekomen buat dibeli? Bentar, ini kalau kalian memang suka dengan siluetnya P6000 dan kalian pengen cari alternatif karena buat kalian gak make sense beli P6000 di full price, ini jadi sangat menarik. Tapi kalau memang kalian mengincar dead shoes, gue tidak yakin kalau kalian akan cocok nih dengan siluet ini, kecuali memang ya senang dengan siluetnya P6000 tadi gitu. Jadi ini pada akhirnya bukan sepatu untuk kenyamanan, ini adalah sepatu untuk fashion. Kalau kalian memang butuh untuk looknya mix and match yang menarik, ya silakan aja. Ini bukan pilihan yang jelek kok, ini pilihan yang tetap masuk akal, tetap menarik di harga segituan. Kalian juga akan dapat kualitas yang sebenarnya sangat wajar-wajar sekali, tapi bukan super value for money. Nah, kalau boleh ditanya nih untuk saran improvement-nya, gue pribadi kalau memang masih harus maju dengan sepatu ini, improvement yang pasti adalah kerapian-kerapian ini ya, cuttingan polanya. Kok kayaknya kalian ini ya ada yang agak aneh gitu, cuttingan polanya tuh terlihat banget nggak rapinya, kayak bagian samping sini gitu ya. Ini menurut gua kalau kelas kalian kan kemungkinan besar udah pakai mesin gitu ya, kenapa kok bisa nggak rapi? Padahal kalau ngelihat kanan kirinya juga gimana ya, sebelah kiri sedikit lebih rapi daripada ini. Kemudian dua, jahitannya kerasa banget sih nggak rapihnya. Setidak-tidaknya minimal menurut gue yang harus diimprove itu dulu deh. Kalau jahitan semuanya udah rapi gitu ya, feel-nya pasti beda deh, feel luxurious-nya pasti lebih beda. Sedangkan untuk beberapa lem-lemannya juga kemudian itu harus diulik lagi, karena lem yang kalian pakai bukan lem yang jelek, tapi pengaplikasiannya dan ulikan-ulikan dalam ngelemnya nih yang harus diperhatikan. Kemudian insole-nya nih, nah gue pribadi sih mungkin lebih menyarankan kalau kalian bikin gimmick nyaman juga deh gitu ya buat ini. Minimal kalau dari look nggak dapet ya ada gimmick nyamannya, karena dead shoes itu kan ekuivalen dengan branding nyaman, tapi kalian tidak melakukan itu gitu. Beberapa kompetitor kalian ketika bikin dead shoes juga diikutin kenyamanannya, minimal di insole-nya diimpukin. Apakah kalian setidak-tidaknya bisa ganti ke Ortholite yang bagus gitu, atau setidak-tidaknya mungkin bisa cari insole seperti yang yang gue pernah lihat dipakai di 910 gitu ya, atau dipakai sama Kanki. Itu kan bukan insole bikin sendiri juga, itu insole beli kan dari luar. Dan gue rasa kalian sangat-sangat possible sekali buat pakai insole kayak gitu ya, at least setidaknya meningkatkan kenyamanannya dari segi empuk-empukan di insole-nya. Itu sih harapan gue. Tapi even better menurut gue adalah ya kalian kenapa nggak coba ngulik desain dead shoes yang lain yang lebih menjanjikan gitu ya. Karena gue jujur memang bukan penggemar dead shoes, tapi gue mengerti apa kerennya si dead shoes ini. Nah ini gue kurang nangkep sorry. Jadi itu review gue tentang Footstep
Fusion Max 2000 ini gue sendiri jujur nggak puas karena ekspektasi gue jujur jadi agak tinggi kemarin setelah si Footstep yang kemarin yang gue sendiri ya ngerasa sangat oke dan worth it sekali sebagai alternatif Samba. Sedangkan yang ini jatuhnya agak kurang. Ada apa? Footstep mungkin mereka lagi eksperimen keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa. Hit and miss ya, memang eksperimen itu. Gue harap kalian nggak patah semangat, mungkin bisa eksperimen lagi biar stay relevan dengan ikutan tren yang terbaru. Ya harapannya next improvement dari kalian sudah jauh lebih baik dan jauh lebih menarik lagi. Itu aja bedah sepatu kita kali ini. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.